Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami akan membahas fitoterapi tentang penyakit kulit, anti akne, dan pencerah kulit. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu Bapak Apoteker Hairul Fadli MSI. Baiklah, kami dari kelompok 11. Di sini ada Engrasya Rajni dengan NIM 2201060, Faizan Indra dengan NIM 2201063, dan Fiona Albiani dengan NIM 2201093. Materi yang akan kami bahas yaitu fitoterapi, penyakit kulit dan jenisnya, tumbuhan untuk penyakit kulit, akne dan anti akne, tumbuhan untuk anti akne, pencerah kulit dan tumbuhannya. Fitoterapi adalah penggunaan tanaman, bagian dari tanaman, ataupun bahan yang berasal dari tanaman yang digunakan untuk pengobatan ataupun pencegahan penyakit. Tanaman yang secara tradisional digunakan dalam fitoterapi disebut tanaman obat atau herbal. Penyakit kulit. Penyakit kulit adalah penyakit pada bagian tubuh paling luar yang gejalanya dapat berupa gatal-gatal, beruang, pembengkakan di kulit, luka meradang, dan kemerahan yang disebabkan oleh paparan bahan kimia, sinar matahari, virus, bakteri, imun tubuh yang lemah, jamur, dan faktor personal hygiene. Jenis-jenis penyakit kulit yang akan kami jelaskan yaitu ada bisul yang disebabkan oleh adanya infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada kulit, kebersihan yang buruk, luka yang terinfeksi, pelemahan diabetes, dan kosmetik yang dapat menyumbat pori. Kemudian ada bisul yang disebabkan oleh adanya jamur yaitu Epidermophyton, Trichophyton, dan Microsporum, serta kurangnya menjaga kebersihan kulit. Baiklah, selanjutnya itu ada penyakit kulit yang ketiga adalah eksim, di mana eksim ini merupakan peradangan kulit yang ditandai dengan kemerahan dan terasa gatal. Penyebabnya itu dapat alergi pada rangsangan zat kimia spesifik seperti deterjen, sabun, alergi terhadap obat-obatan, alergi makanan, serta ketidakcocokan terhadap kosmetik. Yang keempat itu ada penyakit kulit kudis atau skabies yang ditandai dengan kulit yang bersisik, yang berjerawat serta terasa gatal-gatal dan juga adanya kemerahan. Penyebabnya itu adalah parasit tungau yaitu Sarcoptes scabiei var. Tumbuhan herbal untuk penyakit kulit ini yang pertama adalah bawang dayak dengan nama latin Eleutherin bulbosa yang mengandung polifenol dan flavonoid. Untuk pengobatan bisul dengan cara pakai, cuci bersih bawang dayak dan kupas kulitnya, dipotong kecil-kecil atau diparut untuk memudahkan aplikasi pada bisul. Tempelkan potongan atau parutan bawang dayak ke area bisul, diamkan beberapa menit dan dibilas dengan air bersih. Adapun jurnal ilmiah yang kami ambil mengenai umbi bawang dayak ini berjudul Khasiat Umbi Bawang Dayak sebagai Herba Antimikroba Kulit, di mana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa umbi bawang dayak memiliki kandungan senyawa flavonoid, polifenol, alkaloid, quinon, tanin, steroid, monoterpenoid, dan sesquiterpenoid. Yang kedua, ekstrak dari umbi bawang dayak dan etanol itu dapat menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus dengan konsentrasi hampir minimum 1%, di mana potensinya sama dengan tetrasiklin HCl pada konsentrasi 0,06%. Selanjutnya, ekstrak dari umbi bawang dayak dan etanol ini dapat menghambat pertumbuhan Trichophyton rubrum dengan konsentrasi hampir minimum 15%, yang potensinya hampir sama dengan ketoconazole pada konsentrasi 0,2%. Nah, selanjutnya tumbuhan herbal yang diindikasikan untuk penyakit kulit adalah daun ketepeng Cina dengan nama latin Cassia alata yang mengandung alkaloid, saponin, tanin, steroid, anthraquinone, flavonoid, karbohidrat, serta antioksidan yang diindikasikan untuk mengobati kurap. Di mana cara pakainya, ambil daun ketepeng Cina sebanyak 5 helai lalu tumbuk daunnya sampai halus. Gosokkan pada kulit yang terkena kurap. Lakukan hal ini sebanyak 2 hari sekali. Jurnal ilmiah yang kami ambil mengenai daun ketepeng Cina ini berjudul Aktivitas Antifungi Daun Ketepeng Cina Fraksi Etanol, N-hexan, dan Kloroform terhadap jamur Microsporum canis. Hasil penelitiannya menjelaskan yang pertama bahwa
Aktivitas antifungi ini dilakukan dengan 3 fraksi, yaitu fraksi etanol, kloroform, dan N-heksan, di mana menjelaskan daun ketepeng Cina ini memiliki aktivitas sebagai antifungi terhadap jamur Microsporum canis. Jamur Microsporum ini merupakan penyebab dari penyakit tinea. Hasil penelitian yang kedua itu menjelaskan bahwa fraksi yang memiliki aktivitas paling tinggi dalam menghambat pertumbuhan jamur Microsporum canis ini adalah fraksi etanol dengan konsentrasi 42,5% dibandingkan kedua fraksi lainnya. Selanjutnya kita masuk ke materi akne dan anti-akne. Bisa kita lihat bersama pada gambar itu merupakan kondisi di mana kulit sedang berjerawat atau akne. Nah, akne ini merupakan penyakit peradangan pada menahun folikel polisebase yang merupakan salah satu kelenjar pada kulit yang disertai dengan penyumbatan dan penimbunan keratin yang dapat disebabkan oleh personal hygiene, stres, kebiasaan merokok, paparan sinar matahari yang berlebihan, serta perubahan hormon. Nah, sedangkan anti-akne ini merupakan produk atau perawatan yang dirancang untuk mencegah, mengurangi, atau mengatasi jerawat, di mana perawatan jerawat ini mencakup antara bahan alami, obat oral, serta obat topikal. Tumbuhan untuk mengobati jerawat yaitu ada bunga sedap malam dengan nama latin Polyanthus tuberosalin yang mengandung flavonoid, saponin, polifenol, steroid, tannin, quinon, dan eugenol. Caranya yaitu membuat infus dengan merebus daun sedap malam dalam air. Setelah disaring, infus tersebut bisa diminum, namun pastikan untuk mengetahui dosis yang aman dan tidak melebihi batas. Artikel penelitian yang kami gunakan yaitu potensi anti jerawat bunga sedap malam Polyanthus tuberosalin dalam menghambat pertumbuhan Propionibacterium acnes secara in vitro. Dari hasil penelitian yang didapatkan, senyawa yang terkandung di dalam bunga sedap malam yang berkhasiat sebagai antibakteri adalah flavonoid, polifenol, dan steroid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas anti jerawat ekstrak etanol bunga sedap malam terhadap pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes secara in vitro. Berdasarkan hasil yang didapatkan ekstrak etanol bunga sedap malam konsentrasi 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, dan 50% yang mampu menghambat pertumbuhan Propionibacterium acnes. Kemudian ada minahong dengan nama latin Anthedera cordifolia stenis yang mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol. Daun binahong dapat dikonsumsi dalam bentuk teh atau kapsul sesuai dengan yang direkomendasikan oleh dokter atau herbalis. Jurnal ilmiah yang kami gunakan yaitu uji aktivitas salep anti jerawat ekstrak etanol daun binahong Anthedera cordifolia stenis terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Dari hasil penelitian yang didapatkan, berdasarkan uji aktivitas antibakteri, salep ekstrak etanol daun binahong memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan Propionibacterium acnes sebesar 17,8 mm dengan konsentrasi ekstrak 25%, salep dengan konsentrasi 30% sebesar 19,6 mm, dan salep dengan konsentrasi 35% sebesar 22 mm. Diameter zona hambat menunjukkan bahwa salep ekstrak etanol daun binahong memiliki daya hambat dengan kriteria kuat sampai dengan sangat kuat terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Baik, selanjutnya adalah pencerahan kulit. Suatu tumbuhan, herbal, atau produk kosmetik yang digunakan untuk mencerahkan atau menghilangkan kelonaan kulit yang tidak diinginkan, yang yaitu bengkoang. Yang dimana nama latin bengkoang ini adalah Paschariscus erosus L, yaitu untuk mencerahkan kulit. Kandungan dari bengkoang ini yaitu vitamin C, saponin, flavonoid, paclitaxel, rotenon, vitamin B1, dan vitamin. Zat penelida pada bengkoang cukup efektif menghambat pembentukan melanin, sehingga pigmentasi akibat sinar matahari, hormon, dan bekas jerawat dapat dikurangi, memutihkan kulit sesuai untuk kulit yang berada di daerah tropis seperti di Indonesia Timur. Yang kedua, rimpang temulawak, yaitu Curcuma santoriza rox, dan ekstra biji kacang kedelai Selin Max L atau Meril yang berfungsi untuk mencerahkan kulit. Kandungan pada kedelai mengandung isoflavon, protein, lemak tidak jenuh, serat, dan fitotenuin lainnya. Kandungan pada temulawak itu mengandung kukuruminoid, minyak atsiri, dan santorizol. Baik, selanjutnya itu ada jurnal ilmiah yang kami ambil itu formulasi sediaan bedak kompak pati bengkoang.
hasil dari penelitian dari bengkuang ini yaitu diambil pati, terus diparutkan dan dibiarkan mengendap, lalu dikeringkan dan diformulasikan dalam sediaan bedak kompak. Selanjutnya, dilakukan pengujian mutu. Sediaan meliputi uji homogenitas, uji polos, uji sebat, dan uji iritasi pada kulit sukarelawan. Yang kedua, pengujian mutu fisik sediaan bedak kompak menunjukkan hasil sediaan yang homogen dan tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Yang ketiga, pati bengkoang dapat diformulasikan sebagai pencerahan kulit wajah yang dalam sediaannya bedak kompak tersebut. Baik, selanjutnya jurnal ilmiah yang kami ambil, pengembangan sediaan krim pencerahan kulit dari kombinasi ekstrak rimpang temulawak, kurkuma santoriza rose, dan ekstra biji kacang kedelai Slin Max L atau Meril. Hasil penelitian yang kami ambil dari jurnal ini, berpenelitian dilakukan formulasi sediaan krim yang mengandung kombinasi ekstra rimpang temulawak dengan berkonsentrasi 1%, 3%, 5%, dan 10%, dan ekstra biji kacang kedelainya dengan berkonsentrasi 5% dan 15%. Baik, yang kedua itu ada uji stabilitas krim meliputi pengamatan organoleptis pada pH rata-ratanya 4,5 hingga 5,0 dan homogenitas dan tidak terjadinya perubahan warna krim. Yang ketiga, pemeriksaan Dermalab memperoleh hasil bahwa krim kombinasi dengan variasi ekstra rimpang temulawak berkonsentrasi 10% dan biji kacang kedelai berkonsentrasi 15% berperlihatkan kecerahan kulit yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketiga formulasi campuran ekstra lainnya. Baik, selanjutnya adalah tips perawatan kulit. Yang pertama itu adalah sunscreen atau tabir surya, yang dimana tabir surya adalah ramuan untuk mengalami pengaruh cahaya matahari yang merusak kulit. Ramuan tersebut dapat berupa lotion, semprotan, gel foam, batang, dan produk topikal yang menghindari dan memantulkan sinar radiasi ultraviolet dari matahari dan sehingga dapat mengalami bakar matahari. Sunscreen ini berfungsi dari minimalisir bahaya dari paparan sinar matahari. Sunscreen ini wajib digunakan. Salah satu manfaat sunscreen adalah untuk melindungi kulit dari paparan matahari saat kamu beraktivitas di luar ruangan. Sunscreen juga disebut sunblock atau sun lotion adalah produk skincare yang membantu melindungi kulit kamu dari sinar UV. Produk ini melindungi kulit dari kerusakan seperti terbakarnya sinar matahari, keriput, dan hiperpigmentasi, dan juga dapat menurunkan risiko kanker kulit. Yang kedua itu menggunakan bahan alami. Saya ambil dari dua. Yang pertama itu adalah bengkuang dan telur putih. Bengkuang banyak produk kecantikan yang menggunakan bengkuang sebagai pemutih. Karena bengkuang itu mengandung banyak vitamin B dan vitamin C yang berfungsi untuk memutihkan serta menjaga kulit seperti tetap cerah. Lalu adanya kandungan vitamin C pada bengkuang bisa merangsang sel kulit untuk regenerasinya. Yang kedua, putih telur. Nah, di mana putih telur ini memiliki kandungan protein tinggi. Kandungan tersebut berfungsi untuk regenerasi kulit agar sel kulit mati terkelupas kemudian digantikan dengan sel kulit baru yang lebih sehat. Sayangnya, menggunakan putih telur ini cenderung baunya amis. Yang ketiga itu pakai pelembab, di mana pelembab ini diterjemahkan dari bahasa Inggris, yaitu pelembab atau emollient adalah sediaan kosmetik yang digunakan untuk melindungi pelembabkan dan melumasi kulit. Fungsinya itu biasanya dilakukan oleh sebum yang diproduksikan oleh kulit yang sehat. Kata emollient berasal dari kata kerja Latin atau moliera yang berarti melembutkan. Perbedaan moisturizer dan pelembab lainnya dari segi manfaatnya itu pelembab dapat membantu mengatasi masalah kulit seperti mencerahkan, menghilangkan noda, menyamarkan kerutan, mengatasi jerawat, dan
lain sebagainya, hingga kondisi kulit wajah menjadi ideal seperti yang kita harapkan. Yang keempat itu mencuci wajah dengan teratur. Mencuci wajah itu wajib kita lakukan di setiap kegiatan yang kita lakukan. Jika kita tidak membersihkan wajah kita dengan teratur, maka dia akan terjadinya perubahan pada kulit kita dengan terjadinya flek-flek hitam. Jadi kita wajib membersihkan atau mencucinya dengan secara teratur hingga permukaannya. Baik, selanjutnya pola makan sehat, di mana kita itu harus menjaga pola makan kita dengan teratur, dengan sehat, untuk supaya kulit kita itu sehat dan tidak terjadinya kerusakan kulit kita. Yang terakhir itu adalah tidak stres, di mana saya mengambil perawatan pada kulit yang tidak stres itu ada 3 saya ambil. Yang pertama itu kita tuh harus rajin-rajin minum air putih. Jika biasanya stres, kulit itu menjadi rentan berjerawat. Untuk menghindari masalah kulit dari jerawat atau masalah kulit lain dari akibat stres, maka kita itu harus perbanyak minum konsumsi air putih, yang dimana kulit itu menjadi terhidrasi dan sehat. Konsumsi air putih minimal biasanya 8 gelas setiap hari untuk memenuhi kebutuhan cairan dari tubuh. Yang kedua itu tidur yang cukup. Biasanya itu pengaruh terhadap kulit kita kalau kita tidak tidur dengan cukup. Biasanya itu mengandung kulit kita jadi kusam, tidak sehat. Tidur yang cukup itu sangat penting untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk kesehatan kulit. Tidur merupakan waktu yang penting bagi tubuh untuk memperbaiki dari setiap hari. Kurang tidur dapat meningkatkan kadar kortisol yang mengakibatkan kelebihan minyak. Selain itu, kurang tidur juga dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga kulit kita akan mudah mengalami masalah seperti kulit kusam dan muncul garis halus lebih cepat. Yang terakhir itu saya ngambil olahraga, di mana selain menjadikan tubuh lebih bugar, rutin berolahraga juga dapat mengurangi efek buruk pada kulit yang sedang stres. Jika olahraga dilakukan dengan benar dan rutin, olahraga dapat membantu melancarkan sirkulasi peredaran darah yang membuat penyerahan nutrisi oleh sel-sel kulit mati dapat disalurkan dengan maksimal. Terima kasih sudah menonton.